Pendidikan, dosen pada program studi Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Yapisdom. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, di mana analisis kesalahan berbahasa ini adalah mata kuliah keahlian khusus bahasa Indonesia dengan bobot 3 SKS dengan jumlah 2 SKS teori dan 1 SKS untuk praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah analisis kesalahan berbahasa ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengkarakteristikkan kesalahan dan kekeliruan berbahasa. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis kesalahan dan kekeliruan berbahasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu menciptakan rencana analisis kesalahan berbahasa dalam tatarannya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan rencana analisis kesalahan berbahasa. Adapun deskripsi mata kuliah analisis kesalahan berbahasa ini bertujuan untuk menganalisis beberapa konsep penting dalam analisis kesalahan berbahasa, khususnya kepribadian dan karakteristik analisis kesalahan berbahasa, implementasi dan proses menganalisis kesalahan berbahasa kepada mahasiswa. Mata kuliah ini menekankan pada pentingnya mengetahui kategori kesalahan berbahasa, sumber-sumber kesalahan berbahasa, batasan dan tujuan analisis kesalahan berbahasa, metodologi penelitian kesalahan berbahasa, model analisis kesalahan berbahasa dalam tataran fonologi dan morfologi. Kemudian kontaminasi dalam berbahasa, pluralisme dan salah kaprah pada berbahasa, bentuk-bentuk penghilangan unsur bahasa, bentuk kata dan alfik asing, dan menganalisis kesalahan berbahasa dalam karya ilmiah media massa. Mata kuliah ini menggabungkan teori, praktek, dan refleksi. Oleh karena itu, mahasiswa ditantang untuk mengaplikasikan prinsip dan konsep dan kerangka kerja dalam menyusun analisis kesalahan berbahasa. Oke, baik, berikut ini adalah materi pembelajaran yang saya akan sampaikan kepada mahasiswa sesuai RPS yang saya susun. Yang pertama, pertemuan pertama, kontrak perkuliahan dan hakikat kesalahan berbahasa. Kemudian pertemuan kedua, karakteristik kesalahan berbahasa. Yang ketiga, kategori kesalahan berbahasa. Yang keempat, sumber kesalahan berbahasa. Kemudian yang kelima, sumber kesalahan berbahasa lanjutan. Yang keenam, batasan dan tujuan analisis kesalahan berbahasa. Yang ketujuh, metodologi analisis kesalahan berbahasa. Kemudian kedelapan, model analisis kesalahan berbahasa dalam bidang fonologi. 9, model analisis kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Kemudian 10, kontaminasi dalam berbahasa. Ke-11, pleonasme dan salah kaprah dalam berbahasa. Ke-12, penghilangan unsur bahasa, penghilangan kata. Kemudian 13, kata dan afik asing. Ke-14, mengidentifikasi kesalahan berbahasa dalam karya ilmiah media massa. Dan yang ke-15 dan 16-nya adalah UTS dan UAS. Oke, kemudian sistem pembelajaran yang digunakan ini secara luring, kemudian metode pengumpulan tugas dengan menggunakan hard copy dan pemberian kuis di akhir pertemuan, kemudian berbagai bentuk strategi, teknologi dan metodologi pembelajaran, kemudian berbagai bentuk strategi, teknologi dan metodologi pembelajaran yang saya terapkan. Tujuannya agar dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa dan untuk menciptakan lulusan yang berkompeten di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya terapkan ada 3. Yang pertama, metode ceramah, yang kemudian yang kedua
diskusi, dan ketiga pemberian kuis. Baik, berikut ini kita akan menyaksikan video pengajaran mata kuliah analisis kesalahan berbahasa dengan teori taksonomi kategori kesalahan berbahasa. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas terkait mata kuliah kita analisis kesalahan berbahasa dengan teori kategori taksonomi kesalahan berbahasa, di mana pekan kemarin kita sudah membahas terkait dengan karakteristik kesalahan berbahasa. Jadi hari ini kita membahas tentang kategori taksonomi kesalahan berbahasa, ya. Oke, karena kita hari ini membahas tentang taksonomi kategori kesalahan berbahasa, jadi apa kata-kata yang mengandung taksonomi yang kalian ketahui? Oke, silakan Maya. Pengelompokan atau klasifikasi dan penamaan tumbuhan. Oke, baik. Kemudian apa lagi? Oke, silakan Jason. Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir. Taksonomi itu pengelompokan atau pengidentifikasian, ya. Oke. Jadi kalau kita kaitkan dengan taksonomi kesalahan berbahasa, jadi apa sebenarnya yang kita pelajari tentang taksonomi kesalahan berbahasa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, silakan Dina. Taksonomi kesalahan berbahasa adalah mengklasifikasi kesalahan berbahasa. Oke, jadi klasifikasi, ya, klasifikasi, mengidentifikasi, mengelompokkan terkait dengan kesalahan-kesalahan berbahasa. Kesalahan-kesalahan berbahasa itulah yang akan dipelajari supaya digunakan penjelasan sesuatu agar mudah dipahami dan bisa dipahami, ya. Ya, Bu. Oke, kemudian kategori taksonomi kesalahan berbahasa. Ada yang pertama, kategori taksonomi linguistik, ya. Ya. Nah, ini taksonomi kategori linguistik yang mengklasifikasikan kesalahan-kesalahan berbahasa berdasarkan komponen linguistik atau unsur linguistik, ya. Jadi berdasarkan komponen atau unsur dari linguistik. Jadi unsur-unsurnya itu ada fonologi, ada sintaksis, ada morfologi, ada wacana atau leksikalnya, ya. Oke, kemudian taksonomi linguistik ini membahas terkait apa? Nah, ini terkait tadi yang Ibu sudah jelaskan bahwa kalau kita membahas tentang kesalahan fonologi, berarti cakupannya yaitu ucapan bagi bahasa lisan, ya, di bahasa lisan, dan ejaan yang berupa bahasa tulis. Kemudian untuk kesalahan morfologi, nah, kesalahan morfologi ini mencakup tentang prefiks, infiks, sufiks, konfiks itu, dan pengulangan kata. Jadi awalan kata, ya, awal kata, dan pengulangan kata. Kemudian ada kesalahan leksikal. Nah, kesalahan leksikal ini berkaitan dengan diksi atau pilihan kata, ya. Oke. Setelah kategori taksonomi linguistik tadi, yang kedua taksonomi kategori siasat permukaan, ya. Jadi taksonomi siasat permukaan ini atau survei strategi taksonomi ini menyoroti bagaimana cara-caranya struktur atau
ketiga itu berkaitan dengan pertaksaan ya. Nah, kalau penghilangan, jadi ada konjungsi atau kata penghubung yang yang penghilangan yang terjadi. Misalkan kami membeli makanan enak warung katanya, padahal di situ harus ada konjungsi di. Nah, karena tidak karena ini rancu ya, karena rancu membeli makanan enak warung kan kita udah mengerti ya apa enak warung di mana maksudnya ya. Jadi yang dia tuju itu yang dia maksud di warung gitu ya. Jadi adanya penghilangan di situ. Nah, kemudian ada penambahan. Yang kedua, penambahan. Terkait dengan penambahan itu ada kata yang memang sudah pasti banyak, tetapi dirangkai lagi dengan menyatukan kedua kata-kata itu. Misalnya para mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa berarti sudah banyak kan? Jadi tidak perlu lagi kata para. Seperti itu. Jadi ada penambahan ya. Jadi kalau ketaksaan ini berkaitan dengan kesalahan yang error. Nah, kemudian yang ketiga, taksonomi komunikasi. Taksonomi ini efek dari komunikasi ya, yang memandang serta menghadapi kesalahan dari resepsi efek terhadap penyimak dan pembaca. Ini kesalahan karena salah dengar ya, efek terhadap penyimak atau yang menyampaikan itu yang salah. Jadi dua pelaku ketika pesannya tidak sampai karena ini pengaruh dari orang yang mendengarkan atau orang yang menyampaikan. Seperti itu ya? Ya betul. Ini ada kesalahan global. Kesalahan global ini kesalahan yang mempengaruhi kesalahan organisasi kalimat sehingga benar-benar mengganggu komunikasi. Nah, contohnya apa? Bahasa Indonesia banyak orang disenangi katanya. Harusnya bahasa Indonesia disenangi banyak orang. Nah, tidak kalau bahasa Bimanya wali-wali ya bisa bolak-balik ya, dibolak-balik seperti itu. Jadi bahasa Indonesia disenangi banyak orang. Jadi disusun dengan rapi ya. Ya Bu. Betul. Nah, kalau kita lihat kesalahan berbahasa itu kita bisa amati di berbagai hal. Nah, kita contohkan pada koran ya, koran. Nah, jadi kalau kita meneliti di koran, penelitian kita mencari kesalahan atau menganalisis kesalahan di koran, otomatis kita melihat apa saja kesalahan-kesalahan yang terjadi yang ditulis itu. Ada penghilangan ada penambahan dan sebagainya. Itu berupa ada ejaan, ada dari kesalahan sintaksisnya, dari morfologinya dan sebagainya. Nah, kalau Ibu lihat ibu contohkan dari kesalahan pada penulisan koran. Nah, ada di paragraf 4. Kita sangat khawatir populasi dampak penyakit itu. Dia ini pakai koma ya. Komanya sebelum dikutip, seharusnya dia harus dikutip dulu baru ada koma. Nah, itu ejaan yang salah ya. Nah, hal yang sedikit aja seperti itu akan membuat fatal di tulisan yang baik dan benar ya. Kemudian kesalahan morfologi. Ini kesalahan morfologi murni karena dia salah mengetik atau bagaimana, nanti tidak tahu gimana responnya. Karena ini adalah dia tulis sekira 300 warga asal Palas
membuat orang menganggap bahwa arti atau makna yang baru dari kata tersebut. Kalau belum jelas, ya, meskipun salah dan sebagainya, tapi dan apa alasannya nggak tahu, itu kita harus benar-benar lihat penulisannya. Kemudian ada awalan atau giliran atau membuat kesalahan-kesalahan, misalnya pada kata yang sebenarnya, misalnya pada kata dia menularkan, seharusnya itu bukan tular, menularkan, karena ini ada tertular. Mengganti ini bentuk kata akan mempermudah pembaca dalam memahami. Ya. Kemudian kesalahan sintaksis ada di paragraf 2, kesalahan informasi yang dihimpun harusnya dihimpun, ini nih tulisannya. Kemudian ada penghilangan atau tidak jelas, harusnya di sini harus ada penambahan bahwa yang menerangkan, maksudnya kata-kata yang menerangkan bahwa yang pertama, bukan langsung setelah koma itu yang pertama, bukan seperti itu, tapi harus menerangkan bahwa yang pertama kali mengetahui adanya kebakaran bukan itu, ya, bukan itu, ini bukan kebakaran itu, tetapi tersebut, ya, kebakaran tersebut adalah tetangga korban, yaitu ini menunjukkan bahwa ibu punar. Jadi sini kesalahannya tetangga korban, koma, ibu punar. Apa ibu punar ini? Jadi tidak dijelaskan, ya. Ini kalau yaitu itu berarti yang menerangkan adanya kebakaran itu dilakukan. Kemudian sama siapa? Ini poniman ini apa? Jangan-jangan bukan nama orang, kan? Ya. Nah, untuk menerangkan itu bahwa ada kata bapak di sini, menerangkan bapak poniman, dan setelah titik harus kapital, ya, di mana? Sedangkan di sini dia huruf kecil. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian sebelum kesimpulan, apa ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Citra. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke. Rahman, Bisa masuk depan. silakan. Ini tulis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan salah satu contoh kesalahan sintaksis dalam berbahasa. Contoh kesalahannya, kata yang benar dari kalimat dari kesalahan kalimat tersebut. Itu kesalahannya, ya. Yang belum tepat. Ya, kemudian kalimat yang benar adalah Johan membacakan saya puisi, karena di sini diperjelas bahwa yang membacakan puisi ini adalah Johan. Jawaban yang baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana contoh kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi? Oke, lagi-lagi dalam bidang morfologi, ya. Oke, ada yang bisa menjawab lagi? Saya. Oke, Rehan, silakan maju. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh kesalahan berbahasa dalam morfologi.
Sedangkan pada kalimat yang kedua, ini merupakan kalimat yang benar. Karena kata kepada ini sudah dipenggal. Kenapa harus dipenggal? Karena ini merupakan, karena kata pantai merupakan menunjukkan kata sebuah tempat. Jadi seperti itu. Tidak hanya pada ke, ini bisa diganti juga menggunakan kata di. Seperti itu. Jadi harus dipegang. Mungkin itu saja dari saya. Semoga dapat membantu teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini ada yang bisa simpulkan? Oke, Lili, silakan disimpulkan. Kita simpulkan dari kategori kesalahan berbahasa ada taksonomi kategori linguistik, taksonomi siasat pembukaan, komparatif, dan taksonomi efek komunikatif. Oke, bagus sekali ya. Oke, dari keempat hal itu memang yang kita bahas dari tadi. Ya, sepertinya Ibu tidak perlu lagi meragukan lagi karena tadi contohnya yang luar biasa dari kalian sudah bagus benar ya. Jadi Bu. Oke, Ibu belum memberikan tugas. Nah, ini adalah mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ibu berikan tugas bahwa buatkanlah analisis kesalahan berbahasa kategori taksonomi linguistik di sosmed ya. Siap Ibu. Ya, dikumpulkan pekan depan. Oke. Siap Ibu. Oke. Dengan berakhirnya mata kuliah hari ini mungkin ada hal-hal yang mungkin membuat kalian belum puas. Dan belum puas. Puas. Oke. Semoga untuk kedepannya kalian lebih semangat lagi belajarnya ya. Siap Ibu. Ibu akhiri demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.